Mas Angga. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai, nah ini yang paling utama nih, jantungnya dari permesinan. Karena oli kalau andai kata kosong, wah bisa nyahok, nyahok sih ya. Nah ini oli mesin itu kalau dari apa chopsticknya ya, namanya chopstick ya, dipsticknya ya. Kok chopstick mah yang gini buat makan. Nah, nipsticknya itu bisa dilihat nggak Mas? Kira-kira yang paling bagus tuh takarannya tuh berapa sih? Takaran dari apa dipsticknya oli itu? Ya itu bisa terlihat di sini dari apa ada ya? indikator juga nih. Di sini ada indikator, di sini maaf. Nah, ada low, ada full di sini. Jadi kalau misalkan oli Anda sudah berada di antara garis dua ini, itu menandakan ya? berarti di sini low. Segera melakukan pengecekan atau pengisian olinya. Kalau di sini full dan masih bagus terlihat. Ini sih tidak ada ukurannya oli masih bagus atau enggak dari visual seperti ini. Yang pasti setiap kendaraan berbeda-beda, ada yang 5.000 km harus ganti, 2.500 km harus ganti, ada yang Europe, ada yang 8.000 km atau indikator asisnya on kalau di Mercy. Sama ini dia Mas, banyak yang nanya nih ya. Bro Ensis bingung nih, SAE dari mobil ada yang 10, 5, 30, 4, wah 40. Ini sebenarnya itu menandakan apa sih? Saya baca atau yang saya ketahui itu untuk 5, 10, 20 itu kekentalan sih. Kentalnya. Contoh kalau misalnya pabrikan Europe kebanyakan dia olinya sayanya harus standar itu 5. 5W ya. Itu 5 itu karena kendaraan itu mungkin disetting di iklim negara untuk misalkan contoh di Europe. Europe itu sering salju ya. Sering musim salju. Jadi kendaraannya disetting oleh pabrikan atau si engineering itu olinya harus sedikit encer, agak encer. Oh gitu ya. Karena saat ada musim salju dia tidak membeku atau mengental gitu, terjadi pengentalan seperti itu. Oh gitu. Kalau yang kalau ada juga nih bilang kalau mesin-mesin tua gini pakai oli yang rada kental. Loh, betul. kenapa tuh ya? Itu ada pertanyaan, kenapa yang agak tua-tua ini udah lebih 20 tahun olinya kasih agak kental sedikit, contoh 20 gitu. 50. Karena si engine atau bloknya itu, besi itu kan semakin lama atau semakin panas itu kan memuai. Oh, ada pemuaian ya. Memuai dan tidak padat. Jadi untuk mengisi ada kerenggangan gitu. Jadi diberikan oli yang sedikit lebih kental. Lebih kental ya. Betul. Oh gitu. Tapi juga ada juga katanya kalau ya mohon maaf ya ada yang berusaha untuk seolah-olah mobil ini halus kembali, itu katanya dikasih apa namanya rempah-rempah dari pisang. Pisang nanas itu. Pisang nanas. Pisang nanas boleh, asal ada sambalnya. Jadi rujak. Jadi rujak. Nggak, tapi ini bener loh Mas. Mas Angga katanya ini supaya mobilnya tuh halus. Bahaya bener nih, masa mobil sama kayak manusia dikasih nanas sama banana kayak tenyom. Saya pernah dengar dari teknisi-teknisi yang dulu-dulu itu katanya kalau mau dijual tuh sering masukin nanas, pisang biar agak sedikit halus. Cuman sampai saat ini saya belum tahu ada pembuktian ilmiah atau secara datanya gitu, itu bisa menjadikan kendaraan halus, saya belum tahu tentang itu. Iya. Tapi aneh juga ya, dikasih pisang supaya halus. Aduh, bukan main. Jangan ya. Ntar nanyain sambal ya. Kasih sambal ya kan. Oh, gitu ya. Gini. Oke, Mas. Tadi oli, nah sekarang beralih ke ini, brake fluid, minyak rem. Minyak rem ini pengganti, kita lihat minyak rem. Di sini minyak rem terlihat sedikit agak hitam ya. Hitam, di sini ada sedikit hitam. Hitam itu biasanya sih brake fluid itu standarnya digantinya setiap, tergantung pabrikan ya. Ada yang nyetingnya untuk di manual book setiap 1 tahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau per kilometer. Oh itu perlu diganti gitu ya? Perlu diganti. Wah ini catatan. Ilmu baru nih buat permobilan. Nah ya minyak rem kudu diganti ya. Jadi ada ini berkalanya supaya ini bergantinya maksudnya dikuras gitu ya, dikuras total. Berkala betul, di bleeding. Di bleeding ya. Dikuras total supaya bagian dari pengereman tetap terjaga keamanannya ya, betul ya? Betul, karena pengereman ini
ibarat kata nyawa kita ya. Kalau mobil di jalan itu mogok tiba-tiba ya kita masih sedikit bersyukur. Tapi kalau misalkan remnya blong, nah itu yang bahaya. Ah, itu dia, rem yang blong sama kaos blong. Kaos blong. Nah, ini Mas Angga, tadi dari apa? Brake fluid. Nah, ini kan brake fluid ini ada dua tipe nih. Kalau yang namanya Mercedes-Benz itu menggunakan dotnya dot 4. dot 4. Nah, ini kalau ini mobil Jepang rata-rata pakai dot 3. Itu bedanya apa tuh, Mas ya? Dot 4 tuh teknologi sih. Jadi engineeringnya itu sudah menyesuaikan dengan seal-sealnya mungkin ya, karet seperti itu. Karena titik didih si minyak ini itu ada ukurannya. Contoh pengereman pada kendaraan Jepang kebanyakan menggunakan tromol. Jadi standarnya dibuat dot 3 gitu. Jadi titik didihnya itu masih dikatakan wajar, tapi kalau dengan kendaraan-kendaraan sport banyakan disetting untuk menggunakan disk, sistem pengeremannya itu lebih panas dan harus lebih agak kental seperti itu mungkin. Oh gitu ya. Jadi itu bedanya antara dot 3 dan dot 4 ya. Nggak ada dot 2 ya? Belum. Atau dot com? Nah, ini Mas, ini yang terakhir nih. Tadi dari mesin, ya kan? Iya. Ini pengapian nih Mas. Ini pengapian juga nih, hati-hati nih ya. Pengapian orang-orang mikir itu pengapian diapi-apiin atau gimana tuh Mas? Bagian pengapian ini kan berhubungan dari antara CDI atau platina ya. Kalau zaman-zaman dulu itu platina ya, menggunakan coil. Nah, kalau andai kata mobil ini pincang, itu fungsinya memang ini ada beberapa yang tidak berfungsi ya. Iya. Kompresinya turun ya, katanya gitu ya, betul ya? Kalau pincang atau misfire itu ya kita harus diagnosis dulu sih. Misalkan dari kompresinya baguskah, atau pengapiannya bagus atau tidak, lalu bahan bakarnya bagus atau tidak, seperti itu. Ini juga cara nyopotnya gimana nih Mas? Tarik gitu aja gitu Tarik ya? aja sih ini. Oh, tarik gitu aja ya. Iya. Nah, di dalamnya tuh ada busi tuh ya. Ini busi standar, ada busi. Nah, ini ada berapa busi nih Mas? Ada Kalau 4 kan? 4 ya? Iya, 4 silinder. Ada yang 4 silinder. Jadi 4 silinder itu 4 busi. Kalau 8 silinder, businya ada 8 gitu ya? 8 busi. 8 busi. Oh, jadi silinder itu menentukan dari lubang-lubang dari busi-busi ini ya. Iya. Nah, busi juga dia ada ada beberapa busi nih Mas ya. Busi apa aja tuh Mas kira-kira? Busi kan ada bilangnya dulu kan ada busi untuk mobil balap, wah yang iridium, yang dingin. Iya. Ada yang panas dingin. Wah, gimana bingung aduh. Balik lagi ke iklim sih, dan kita harus melihat di manual book ya. Iya. Contoh di manual book ada keterangan di situ untuk misalkan full atau busi dingin atau busi panas gitu, menyesuaikan iklim sih. Dan lihat lagi manual book ya. Gitu ya. Jadi kita harus lihat dari manual booknya juga Betul, Mas ya. manual booknya. Kalau manual booknya udah nggak ada busi. gimana Mas? Harus ada dong pasti. Ya, oke. Tadi busi udah, coil juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ini mobil berbet. Ya kan berbet itu bisa juga dari pembakaran yang kurang bagus, ya kan, pengapian kurang bagus, atau dari saluran dari karburator ya. Betul. Karburator atau injektornya. Nah, kalau injektor ini harus di carbon clean ya katanya. Oh iya, ya? betul. Harus carbon clean. Kalau karburator di setup ulang ya. Maintenance harus dibersihkan aja. Bersihkan aja ya. Agar tidak terjadi penyumbatan kotoran atau sisa-sisa hasil pembakaran. Nah, kalau ini Mas, kalau andai kata kita bicara tentang karburator nih. Nah, karburator ini konon katanya bisa dibuat irit Mas. Katanya supirnya dikecilin. Itu benar kan Mas? Betul. Bisa aja sih tergantung dari engineer-nya ya, atau menyesuaikan dengan diameter piston juga gitu. Kalau kita buat irit tapi si engine ini membutuhkan bahan bakar yang tidak mencapai gitu. Kalau bahasa teknisnya ya terlalu miskin bahan bakar gitu. Dan juga nggak boleh terlalu kaya bahan bakar atau keborosan. Jadi harus sesuai. Harus ada penyesuaiannya Harus dari sesuai. Mas. Hitung-hitungannya harus pas. Iya, sama ini juga Mas. Nah, tadi kita udah bicara ini, nah kita bicara ini nih. Ada satu yang terlewat nih Mas, mengenai termostat. Nah, banyak mau mobil zaman dulu termostatnya dicabut supaya dingin terus. Bener sih Mas? Aneh juga tuh. Jadi termostat ini fungsinya ini sangat, kalau dari pabrikan ini sangat vital ya. Maksudnya harus selalu terpasang sih, karena dari pabrikan engineeringnya sudah mendesain itu ada termostatnya. Lalu kita copot sembarangan tanpa ada alasan yang pasti atau diagnosis yang pasti. Nah, itu
salah. Maksudnya kalau andai kata sembarangan gitu ya. Sembarangan asal dibuka biar dingin juga nggak pasti juga sih. Ya kita harus diagnosis dulu kendalanya dari mana, seperti itu. Oke. Nah untuk lainnya dari perawatan mesin ini, kalau menurut Mas Angga yang harus diperhatikan dari si pemilik mobil apa nih Mas kira-kira Mas? Simple sih, yang penting itu yang pertama ada bensinnya ya. Oh itu dia, ada bensin berarti ada doku gitu. Iya. Lalu perhatikan air radiator di sini tadi yang sudah kita bahas, air radiator harus bagus, sistem pengecasan baterainya harus bagus, pengapiannya harus bagus, dan sistem bahan bakarnya harus bagus juga. Gitu ya. Seperti itu. Sistem pengapian, pembakaran, setelah itu juga dari karburator segala macam, dan juga jangan sampai ada yang menetes ya. Oli-oli itu kan kadang suka menetes, kalau di lantai di garasi itu menetes, itu bahaya juga, itu dari packing ya, packing covernya. Iya, packing atau seal-sealnya. Seal-sealnya harus diganti ya. Harus Setelah itu juga yang paling ban bakar ya, ban bakar jangan sampai ada bocoran kali ya. Itu yang terjadi banyak, katanya konon katanya banyak yang kebakaran ya. Iya. Terbakar ya mesinnya ya. Itu bahaya ya, sangat bahaya sekali. Nah, kalau andai kata nih Mas, saya pernah dengar kabar berita bahwa mobil itu diam di garasi tiba-tiba terbakar. Itu kenapa tuh Mas ya? Saya baru dengar juga sih, mungkin di situ ada kebocoran arus juga sih, karena salah satunya kalau di garasi hanya sedang diam atau engine tidak hidup, salah satu penyebab ada terjadinya api kemungkinan besar dari kelistrikan. Dari kelistrikan yang korsleting gitu ya. Ada kelistrikan yang korsleting tanpa disadari oleh pemilik gitu tanpa ya. sadari oleh pemilik. Ternyata mobilnya masih dalam kondisi menyala. Itu rata-rata mobil baru ya, karena dia arus listriknya tetap menyala ya, tetap jalan ya. Betul. Mobil baru tuh mobil lama sama kan Mas? Apanya, Pak? Fungsi kelistrikannya sama aja ya. Ada sih yang terbaru itu ya pasti teknologinya paling terbaru gitu untuk kelistrikan. Tapi di situ namanya pabrikan kendaraan, engineering mendesain itu ya mereka juga masih menyesuaikan gitu. Jadi ada yang harus di recall, kadang kita harus